Tenggara ini baru beta bisa diberdayakan. Kata beta tuh sendiri pernah tahu desain. Tapi kayaknya Maksud di Tenggara tuh beta tuh cuma kayak desain-desain lucu-lucu yang kayak ya sudah tahu Canva dan buat. Tapi di Tenggara tuh maksudnya kayak akhirnya beta tuh kayak apa sih bisa tahu banyak hal lah. Walaupun kayak kan beta sangat kayak crowded di kepala kayak apa sih ini apa nih baru kan dulu kan SDM sangat sedikit. ya. Jadi kayak berasa kayak apa sih aduh pusing. Tapi dia kembali lagi kan nih poin selanjutnya bahwasanya kayak ketong sendiri bisa untuk kayak membuat orang kayak tetap berada di situ, tapi kayak apa sih yang ketong pengerisan maunya di situ. Kalian sendiri beta tuh sendiri laki-laki di situ, tapi kayak beta tuh mau menghilangkan itu semua tuh kayak beta tuh lihat di Tenggara tuh ada beta yang cowok di situ yang kayak sonde selalu Tenggara tuh menyuarakan tentang perempuan, tapi kayak ada satu waktu juga banyak kan konten Tenggara yang tentang laki-laki dan lain sebagainya, laki-laki sumber menangis dan lain sebagainya. Beta rasa kayak memang itu susah, saatnya kayak tong kayak mengubah mindset dari hal itu. Asik. Baru pas ya, tapi dan syukurnya tuh selama ini Tenggara tuh ada yang kayak apa sih pernyataan negatif atau kayak itu tuh sempat ada sih. Wow, beta kira mungkin ada begitu kayak orang. Sempat ada kan, jadi itu jelas kayak paling tuh ada saya yang kayak misalnya kayak bilang gitu. sana ada yang kayak gitu, paling kayak bilang lu Tenggara ini lu cowok sendiri, paling kayak gitu kayak cuman sepintas kayak tanya itu juga dari teman-teman yang sesama ini komunitas sosial juga, jadi kayak cuma tanya lu Tenggara cuma cowok sendiri. Kalau dari teman-teman lu lingkungan, konde. Bagus berarti. Berarti kalau bisa dibilang dia ini juga dapat banyak hal baik dari Tenggara ya. Iya, khususnya makanya dari itu. Punya peran dalam dunia media. Iya. Makanya banyak berkembang. Banyak berkembang dari itu dari Tenggara. Jadi kayak tahu maksudnya kayak sonde kayak kaget. Jadi kayak ya biasa aja gini, jadi kayak sudah. Jadi kayak ini kalau mau kerja di media. Iya, kayak lebih isi gue jadi kayak ya sudah. Kayaknya bisa sih. Lumayan. Akhirnya tahu gitu loh, menemukan juga cara memimpin, cara manajemen teman-teman di dalam. Lu tahu juga. Iya, kayaknya tahu. Keren. Bertahan sejauh ini ya. Cukup lama loh dari 2019. Kan sudah 20. Soalnya beta apa sih? Rasanya tuh beta di Tenggara tuh kayak apa sih diberdayakan. Jadi kayak bukan cuman yang kayak berdaya dalam istilah positif. Iya, jadi kayak katong tuh bisa bertemu banyak orang, kayak hari berbagai kegiatan yang kayak akhirnya banyak tahu juga tentang berbagai hal yang ada dalam bumi ini. Tapi Tenggara ini sesuai dengan lukung keresahan kosannya. Sesuai. Jadi kayak dulu tuh KBT tuh sangat ingin untuk kayak berbagi cerita sama anak-anak. Apalagi kayak misalnya mereka yang kayak di pelosok-pelosok di rural area dong kayak yang susah tuh. Kata ambil penelitian tuh di Semau. Oke. Oh di iya. SMP Semau. Aku pernah baca deh waktu lu ada story. Itu penelitian di sana, itu di anak-anak juga. Tapi itu pakai medianya tuh media konvensional, leaflet sama ada TikTok. Jadi kayak nonton video gitu, video edukasi kayak Pro. Yang dibagi beberapa sesi. Berarti oke, ini agak kontras dengan ini juga penelitian. Nah, kalau Bepung kan karena Basang fokus kampanye di sosial media, Instagram khususnya. Nah, menurut kamu yang selama ini Basang Tenggara lakukan nih, sejauh mana sih dia pun efek pi Basang pun target audience? Karena kan kalau mau bilang Tenggara nih sebenarnya kerennya karena Basang ada dua ya. Basang ada baca cerita kayak pro yang offline, Basang ada teman baca cerita yang versi online. Jadi sebenarnya Basang bisa menjangkau dua audiens yang offline dan online gitu. Tapi kalau yang Giberasi sendiri selama ini di bagian media, Basang semua memberikan dampak yang dari 1 sampai 10 di angka berapa sih kayak berasa Tenggara ini sangat cukup untuk menyuarakan ini isu dengan ini platform Instagram dengan konten ini memang sangat serius. Nah, itu menurut aku sangat berdampak kesannya pi buat audiens. Kalau misalnya iya, depan contoh apa? Kalau dari Bea sendiri sih kak, Bea rasa sangat cukup berdampak ya. Dari 1 sampai 10 Bea 9. Kenapa 9? Sangat 9. Kenapa? Karena salah satu yang Bea bisa buktikan tuh dari teman-teman Tenggara sendiri. Teman-teman Tenggara tuh kak, untuk Bea bukan mau understand teman-teman yang lain ya, tapi katong tuh untuk kawasan Indonesia Timur tuh sangat dipercaya untuk pilot project apapun. Okay. Baik itu dari NGO or anything yang collaboration for anything dari Tenggara, program apapun itu dan lain sebagainya. Jadi kayak
untuk hal-hal terkait yang kayak media-media dan sebagainya itu katong tuh sangat media partner dan berbagai hal dan berbagai orang, berbagai organisasi. Gencar kak. Katong tuh lagi apa sih? Maksudnya kayak banyak sekali permintaan tuh, tapi katong tuh lagi kayak pitching ide terus dan katong tuh lagi memilah-milah beberapa yang memang bisa untuk katong bekerja sama. Dan kayak yang paling berdampak tuh yang itu kemarin ada Eci, ada buat yang pembalut tuh, yang di Malang itu kan. Di Malang itu terus ada beberapa yang kegiatan dan lain-lain sebagainya yang memang Tenggara lakukan yang kayak itu yang bisa katong kan kalau sosial media kan katong sudah bisa lihat yang kayak ini teman-teman sampai di mana. Paling kan katong cuma lihat kayak dia like, dia posting, dia share dan lain sebagainya. Tapi sejak Tenggara bergerak dari tahun 2017 itu kan katong sebanyak konten dan lain sebagainya kan. Jadi kayak secara offline sendiri saya katong cukup berkontribusi dengan berbagai komunitas yang katong jangkau itu dan anak-anak yang katong jangkau itu sangat banyak kak. Jadi katong tuh sudah sekitar lebih dari 30 komunitas terus dari 4.000 anak lebih yang katong jangkau untuk baca cerita Kespro. Dan kayak misalnya katong juga pernah podcast sama Din kayak itu ada beta dan Gilta kali itu. Itu sangat banyak kolaborasi. Jadi kayak apa sih Tenggara tuh bukan cuman gerak sendiri tapi kayak dari Tenggara sendiri tuh ada banyak orang yang kayak penasaran dengan isu. Jadi kayak apa sih jadi sesuatu hal yang menggairahkan juga untuk jadi challenge buat bosan diri sendiri untuk mau untuk tetap semangat untuk kan kayak ngomong tentang Kespro ini. Sebenarnya di luar dari Basong isu yang Basong fokus juga kita senangnya tuh karena ini beres semua komunitas tapi sangat aktif. Asli sih betul-betul dong memang. Jadi kayak kita tuh kayak bahkan kita tuh sangat ambisi untuk kayak misalnya ada NGO atau apa yang kayak dong ada pitching kita terkait kegiatan apa. Kita tuh akan kayak mau berkontribusi untuk ikut. Bagus sih, makanya itu intinya tuh sangat pasif. Iya, jadi kan misalnya kalau ada beberapa sama mau kayak endorsement atau kayak gimana, tapi ke beberapa komunitas tuh kayak cuman dong rame pas ada event atau kayak misalnya ada beberapa hal yang kayak dong harus banget untuk campaign ya dong campaign, tapi kayak sudah sustainable yang kayak berkepanjangan tuh sana ada. Nah, sustainable. Anggaran poin itu ya. Iya, jadi katong kayak ketemu guidance baca cerita Kespro satu kak itu tuh diulang-ulang. Jadi kayak misalnya ada pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soalnya kalau berikan informasi terkait Kespro tuh udah cuma bisa sekali sana. Itu kan pendidikan berkepanjangan. So kan kalau kak dari kecil sampai besar kan ada berbagai hal yang perubahan yang terjadi kan. Jadi itu seiring berjalannya waktu menjadi hidupnya adalah pembelajaran. Jadi kayak apa sih yang teman-teman alami itu sama dengan orang yang lain alami. Jadi kayak dari dirinya teman-teman sendiri yang bisa merasakan. Nice. Jelas sih. Oke. Ini agak penting juga, sabar ya. Sabar kita agak banyak. Aman kah? Tapi ini kosong di tim medianya. Iya. Kan Kespro ini bisa dibilang dia tuh isu yang dibungkus stigma pasti. Iya. Apalagi di Kota Kupang, NTT Culture. Pasti. Nah, beta juga lihat Basong ada program yang seimbang. Apakah karena memang Basong tuh punya tujuan dari ini kampanye digital nih supaya mengubah stigma dan supaya tujuannya itu untuk kesetaraan atau ada hal yang lain atau pernyataan mungkin salah? Kalau dari Tenggara sendiri kan katong selalu gerak bersama di sosial media dan lain sebagainya kan kak. Jadi Tenggara sendiri tuh lahir dari keresahannya teman-teman. Ada beberapa teman-teman yang juga penyintas kekerasan seksual dan lain sebagainya. Terlebih lagi dari yang dari Tenggara tuh kayak mencari informasi dan lain sebagainya tuh terkait dengan kesehatan reproduksi itu cukup sulit ya kan. Jadi kayak hal-hal seperti ini yang mendasari adanya Tenggara dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya berbicara terkait itu tuh pasti memang betul-betul Tenggara bekerja keras untuk hal itu, di mana kan ketemu media tuh khusus untuk kayak secara frontal untuk menyuarakan hal ini, terkhususnya kayak lebih kayak supaya tuh orang tuh sampai underestimate kayak ini tahu hal tabu yang lu boleh membicarakan hal ini. Tapi akhir-akhir kesini kan mulai kan jadi orang tuh harus tahu bukan tabu. Apalagi kalau misalnya mereka kan kayak gini kan terkadang tuh kalau budayanya katong sendiri tuh kalau misalnya orang menstruasi
itu cuman perempuan yang tahu karena itu memang perempuan yang mengalami dan lain sebagainya. Tapi kan semestinya juga laki-laki juga harus tahu supaya apa dia tuh menghargai perempuan. Jadi maksudnya dalam artian dia tuh sonde apa sih kayak mengganggu atau olok-olok dan lain sebagainya. Bahkan dia itu juga bisa bantu kayak misalnya membeli pembalut dan lain sebagainya. Jadi kayak ketemu tuh mau buat apa sih kesadaran nyata orang-orang terkhususnya yang di Indonesia Timur atau orang-orang Indonesia itu untuk kayak lebih aware dengan apa yang ada dan apa yang bisa mereka lakukan. Jadi kan Tenggara juga kan ya katong tuh apa sih dari apa sih pembelajarannya itu tuh kan ketemu pencegahannya sendiri kan Kak. Jadi dari WHO yang dikonseptuasikan lokal kayak di Kemenkes, dari Kemenkes ketemu tuh kembali lagi ke bawah lagi. Jadi ketemu tuh lebih kayak masyarakat gitu. Jadi Tenggara tuh selalu percaya ketemu tuh adalah segitiga gini kan Kak. Jadi segitiga itu ada Tenggara, teman-teman edukator, orang tua dan juga si peserta ini. Jadi kayak untuk membicarakan hal ini butuh itu kolaborasi dari tiga. Jadi kayak bukan cuman hanya berbicara tetapi itu semua tuh punya kayak satu kesatuan gitu. Percuma kalau anak dapat informasi tapi orang tuanya sudah tahu. Betul. Atau sebaliknya cuma orang tua dapat informasi tapi anaknya sudah tahu. Jadi kayak itu sesuatu kesinambungan yang harusnya diketahui banyak orang. Nah, berarti kalau ini tuh apakah ini jadi PR buat Bosong teman media? Karena begini, Bosong berkampanye di Instagram nih, which is ya main Instagram tuh mostly anak-anak, maksudnya anak muda. Aja. Tapi supaya biar sampai ke orang tua pun itu apa yang Bosong upayakan selama ini? Atau masih menjadi Bosong usaha yang Bosong masih meraba-raba? Kalau untuk sampai ke orang tua juga itu kan Kak, kalau tuh mulai dari media juga kan, jadi kayak ada informasi video dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang lebih pendekatan ke orang tua secara personal tuh pasti kan misalnya kalau kata ada pertemuan atau kegiatan itu tuh nah pasti akan ada ketemu tuh selalu minta tuh untuk di note tuh untuk orang tua juga hadir di dalam itu. Terkadang tuh kan lihat baca cerita kayak suatu orang tua atau gurunya tuh pasti harus hadir di situ supaya pemahamannya tuh sama. Apakah Bosong dipromosikan Bosong konten IG Bosong dari biasa kayak Bosong kayak mama ini ketemu ada begini. Iya biasanya tuh di akhir sesi dari baca cerita kayak suatu biasa ada. Jadi kayak follow di ketemu sosial media, ada berbagai media yang ketemu gunakan di sini. Jadi teman-teman atau apapun yang hadir di situ tuh bisa kayak lihat. Berarti benar-benar di sounding ya. Iya benar-benar di sounding. Untuk sorot juga sampai IG. Sosial media iya pasti Kak. Tapi kayak meskipun kata yang pegang IG ya, tapi yang follow dan berinteraksi dengan Tenggara ke IG itu kebanyakan gue lihat tuh remaja kah, anak muda kah, atau mungkin kayak misalnya kayak hanya kayak ketong-ketong kayak ini orang-orang yang gue juga kenal. Ada orang-orang yang baru yang kayak, wih ini orang dari mana ya, tau Tenggara dari mana? Ada kalau ini. Ada Kak. Jadi kayak apa sih walaupun soalnya kan kata tadi baru kayak yang manage 2000 berapa kan yang sebelumnya itu ada Kamogu dan kasih seling ngebalas yang dan sebagainya. Kata kan biasanya lihat yang kawan dan sebagainya kan. Itu sangat banyak, bahkan ada itu yang kayak teman-teman remaja itu kayak curhat di situ. Jadi kayak bukan cuman sosial media biasa tapi kayak bisa reach out orang banyak di situ. Jadi kayak pasti jadi wadah sesuatu hal yang kayak ngedukung banyak orang juga di situ sih. Ternyata ya. Dan kita hampir banyak ketemu tuh kemarin tuh banyak sekali yang gabung Tenggara tapi kan ketemu kan punya butuh kualifikasi jadi kayak agak susah. Soalnya bisa ketemu memang dia karena suka Tenggara aja. Iya jadi kayak kalau lu suka Tenggara lu gabung Tenggara semua gabung Tenggara. Ini baik berarti respon orang pada Tenggara positif juga ya apalagi remaja dong. Kata hampir semua orang tuh mempertanyakan Tenggara apalagi misalnya kayak BKKBN atau desain terkait lainnya. Mau penyesalan Tenggara tapi ketemu ini juga agak pusing kan aja kayak kenapa? Apa ya untuk kayak satu orang yang buat kayak nge-handle itu tuh cukup sulit apalagi ketemu kan kayak banyak orang nih Kak tapi kan ketemu punya aktivitas lainnya yang bisa ketemu tinggalkan jadi itu tuh kayak agak butuh waktu kalau misalnya benar-benar serius berarti ketemu tuh harus buat tim nah kayak gitu apa maksudnya ini kerja sama nih lumayan iya soalnya kan kalau misalnya ketemu sama sampai pemerintah dan sebagainya itu kan ketemu tuh butuh pertanggungjawaban dan lain sebagainya nah itu tuh harus dipikir matang-matang baru di peruang juga kayak apa ya iya dan sudah sebebas itu iya dan sudah sebebas itu kayak jadi kayak agak bertanya-tanya. Tapi tantangan paling besar nih Bosong tim media kalau mau produksi konten apa kira-kira? Tantangan paling besar dalam hal SDM dengan dalam hal takutnya nanti orang pressman ke mana begitu. Kalau SDM sendiri sih Kak kalau ketemu sekarang sih hopefully bisa take over dan lain sebagainya. Tapi konten tuh kalian yang konten rilis yang
transpuan tuh. Oke, oh my god, I know yang wawancara sih. Iya, itu kan sebenarnya kan tuh seharusnya posting dari sangat lama, tapi ada kasus yang PDD itu yang jadi katong takut tuh orientasi seksual yang diserang kan. Jadi katong tuh sangat lama apa sih sonde kasih masuk itu. Terus baru-baru kemarin tuh yang katong ya, kan katong tuh takut tuh itu maksudnya kayak apa sih underestimate orang tuh kan Tenggarani su. Tenggarani su memperbaiki orang-orang begitu. Kan lihat tuh ada yang komentar tuh. Iya. Orang tuh kayak sosok underestimate Tenggarani yang kayak Tenggarani su bergabung nih. Bro. Itu langsung itu ya. Kan itu kan cukup kalau beta ya, itu tuh cukup sensitif di NTT. Apalagi kota kok, maksudnya kayak, deh Tenggarani ini begini. Kayak akhirnya kenapa Bosong berani untuk memposting? Kenapa Katong berani untuk memposting? Karena apa sih? Satu hal yang Katong selalu apa di Tenggara tuh bahwasanya Katong semua tuh setara dan Katong semua tuh kayak apa sih bisa untuk memberikan sesuatu yang Katong punya dan kayak sonde-sonde dibatasi kayak dia punya gender apa, dia punya latar belakang apa. Jadi kayak bebas untuk berekspresi. Kembali lagi, kata-kata di Tenggara tuh juga punya itu loh, apa sih pengenalan tentang sojisnya itu dan lain sebagainya. Jadi kata tuh kayak apa ya, selalu membatasi diri untuk kayak lu harus gini, harus gitu, harus gitu. Tapi ya senyamannya teman-teman untuk berekspresi gitu. Berarti itu tuh persetujuan dari semua tuh untuk sama posting. Itu tuh yang paling itu tuh kan cukup sensitif tuh kan, jadi kayak agak ditahan-tahan. Karena itu tuh campaign hari 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Terus video kontennya itu tentang itu. Ditahan dari tahun lalu yang Desember sampai sekarang. sampai dia viral tuh kan hilang. Dia file video tuh kami suka dikirim di grup kan di WhatsApp ini kan bisa terhapus lagi. Media bisa terhapus. Tapi hopefully-nya bisa terdownload lagi dan diposting lagi. Itu memang bisa di posting. Iya, aduh kacau. Salah ya. Ini bayar memang sebelum tutup. Kak, semua tutup. Sen bisa pesan deh berarti kok. Sen bisa pesan deh. Dia bisa. Dia mau bayar memang, sesuai nanti tinggal jalan. Sabar ya.